Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bapak dan Ibu jamaah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita membahas sedikit dari sekian banyak sejarah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membahas ayat dari awal subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, maka hitung-hitungannya mungkin waktu ini tidaklah cukup untuk dipakai membahas itu, saking luasnya ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengambil potongan-potongannya saja untuk kita bahas pada malam hari ini. Saya insya Allah kita mengambil malam hari ini pembahasan dengan kata bi abdihi. Apa itu ba? Apa itu abdihi? Itu yang kita bahas pada malam hari ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokok pembahasan kita pada malam hari ini kalimat bi abdihi. Hambanya. Huruf ba dalam kalimat abdon itu semua kita tahu. Bagi para pelajar kita mengerti ba itu adalah harfu jar. Tetapi ba di dalam harfu jar itu dalam ilmu nahwu mempunyai makna hampir 22 makna tentang ba tersebut. Ada 22 makna satu huruf. Saking dalamnya ilmu Al-Qur'an ini. Dalam huruf jar, dalam huruf ba itu punya 22 makna. Nah, ini ya. Tapi kita tidak membahas ke-22 makna itu. Kita cukup mengambil satu makna saja dari huruf dari 22 makna tersebut. Ba di sini diartikan salah satu dari pengertian ba itu adalah al-musahabah. Apa artinya al-musahabah? Ba lil musahabah. Apa artinya al-musahabah? Al-musahabah artinya disertai. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang kurang lebih ditempuh oleh Nabi 3 jam, itu jawabannya ada di ba, karena disertai. Mari kita menghitung perjalanan dari Masjidil Haram ke Madinah itu kurang lebih ditempuh 6 jam perjalanan. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih ditempuh 1 atau 2 bulan perjalanan. Perjalanan dari dunia ke langit pertama itu 500 tahun. Coba kita kali, di langit pertama 500 tahun, di langit kedua 500 tahun, di langit ketiga 500 tahun, ada 3000 tahun. Artinya perjalanan dari ini ke sana Sidratul Muntaha itu tidak stop di situ. Kita tahunya sejarah sampai di Sidratul Muntaha. Tapi ada lagi, belum lagi naik Nabi dari Sidratul Muntaha ke Rafraf. Belum lagi naik Nabi ke atas, di atasnya Rafraf sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dari Sidratul Muntaha ke sana itu tidak ditahu. Wallahu a'lam bishawab berapa jaraknya. Kita hanya tahu perjalanan itu. Oke, kita total
perjalanan yang ditempuh Nabi itu kurang lebih 3.500 tahun 2 bulan. 3.500 tahun 2 bulan. Kalau bukan karena disertai, dia tidak akan mampu menempuh perjalanan itu. 3.500 tahun 2 bulan itu mampu ditempuh Nabi dalam kurun waktu berapa jam? 3 jam. Sehingga kaum kafir Quraisy sangat tidak mempercayai tentang perjalanan itu. Bila orang yang beriman kepada Allah, mereka percaya. Bila orang yang tidak beriman kepada Allah, dia bilang Muhammad itu orang gila. Gitu kan jawabannya. Awal pertama turun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari pulang Isra Mi'raj itu, pagi-pagi dia lapor kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq bahwa saya tadi malam baru diundang Allah Isra Mi'raj. Percaya kau? Lebih dari itu saya percaya. Kata siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Siapa itu? Orang yang beriman luar biasa. Tapi ketika hal ini diumumkan kepada kaum kafir Quraisy yang lain, orang datang menentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kata kepada Nabi, coba berdiri, coba angkat kaki sebelah, angkat. Coba angkat lagi satu kaki, jatuh. Masa dua-dua kaki diangkat jatuh, begitukah kau bilang bahwa kau diperjalankan kau pergi ke Sidratul Muntaha? Saat ini kau disuruh angkat kaki satu, yang keduanya kau jatuh. Itu sangat tidak masuk akal. Itu jawaban siapa? Jawaban orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bahas itu lagi. Oke. Di sini ya disertai. Kalau perjalanan yang disertai berarti itu perjalanan yang diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya tidak? Orang pengamen tidak mempunyai penghasilan yang nyata, pemulung, dia berangkatnya haji. Percaya tidak? Percaya. Kenapa seorang pemulung yang dalam logikanya dia tidak akan mampu untuk berangkat naik haji? Kenapa? Secara akliyah dia tidak mampu untuk berangkat karena tidak punya penghasilan. Tapi karena undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mudahnya dia berangkat. Itu itu bahasa bah tadi, huruf bah tadi yang bermain. Nabi Muhammad karena dia disertai perjalanannya, kamu tahu kan? Kapan terjadinya itu? Tengah malam. Di mana? Di kota Mekah. Saat apa Nabi Muhammad? Saat dia tidur. Dengan siapa dia tidur? Bersama 2 orang pamannya. Saat itu apakah pamannya itu bangun? Tidak. Ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kejadian ini tidak diketahui oleh siapapun yang menemani Nabi Muhammad pada malam itu. 2 pamannya ditidurkan. Diambil Nabi Muhammad, dibawa ke sumur Zam-Zam, dibelah dadanya, dibersihkan semuanya. Kenapa? Karena dia mau berjumpa sama Zat yang Maha Suci. Karena dia yang berjumpa dengan Zat yang Maha Suci, maka dia harus disucikan sesuci-sucinya, baru kemudian dia mampu untuk berjumpa dengan Zat yang Maha Suci. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kita semua dia dibilang, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semuanya kita ini ibu-ibu, bapak-bapak, Allah tidak memandang harta kita, berapa banyak hartamu, Allah tidak pandang. Maka kamu jangan tunduk kepada orang punya harta. Allah tidak pandang jabatanmu seberapa tinggi kau punya jabatan, maka kamu tidak perlu tunduk sama orang yang punya jabatan. Allah tidak pandang seberapa hebat kau punya anak-anak, Allah semua tidak pandang. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat.
Orang yang datang dengan Allah dengan hati yang suci, orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, itu yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perumpamaannya, sehingga Nabi dibilas, dicuci berapa kali selama hidup Nabi dibelah dadanya? Bapak Ibu tahu, 7 kali. Sejak usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 7 tahun sudah diadakan pembelah dada, sudah dibelah dadanya. Saat Nabi Muhammad itu diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, tiba-tiba hilang satu hari. Halimah bingung mencari di mana ini anak, karena anak ini membawa keberkahan bagi rumah tangga kami. Anak ini, gara-gara anak ini sampai subur saya punya onta, subur saya punya gembala kambing, subur semuanya. Ekonomi saya bagus gara-gara pelihara anak ini. Mana dia? Satu hari tidak muncul. Tiba-tiba Nabi muncul. Dari mana? Tapi dia tidak mau bilang dari mana. Ternyata dia diambil oleh malaikat Jibril, dibawa dan dibelah dadanya di waktu yang pertama pada usia 7 tahun. Subhanallah. Setelah dibawa dada itu, dibelah dada itu, Nabi Muhammad kan tidak mengerti dan tidak tahu apa hal yang terjadi. Mau dibawa kemana saya ini malam ini? Nabi Muhammad tidak pernah tahu. Mau dibawa kemana saya malam ini? Mau terserah, saya tidak tahu. Ini undang siapa? Saya tidak tahu. Cuman ada saya lihat malaikat Jibril datang bersama kendaraan burak. Datang, ini perintah Allah. Ayo berangkat. Namanya orang diundang, tiba-tiba tidak harus ganti pakaian. Pakaian tidurnya dia bawa. Beda dengan kita, kalau dapat undangan pasti kita pilih pakaian mana, gagah-gagah tidak. Nabi Muhammad tiba-tiba, Allah tidak butuhkan pakaian, yang Allah butuhkan, yang penting ente datang. Ini penting, undangan, mendesak undangan ini. Harus berangkat. Oke, dia berangkat. Berangkat, tidak tahu pamannya dua ini hidup. Burak yang dia pakai, burak itu seperti apa? Burak itu kakinya ada 4, lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Itu burak, punya kaki 4. Burak yang dijual orang gambarnya itu bohong. Yang pakai kepala perempuan itu semua adalah merupakan pekerjaan orang-orang orientalis yang tidak suka kepada Nabi Muhammad. Kamu tahu yang dia gambar perempuan itu menghina Nabi Muhammad. Seakan-akan Nabi Muhammad dituduh terlalu cinta kepada perempuan. Itu gambar penghinaan. Dan burak bukan begitu. Burak tidak seperti itu gambarnya. Burak punya kaki 4. Anehnya burak ini, apabila dia menanjak, kaki belakangnya itu panjang. Apabila dia menurun, kaki depannya tiba-tiba jadi panjang, sehingga orang yang dibawa oleh burak itu tidak pernah merasa kapan dia naik, kapan dia turun. Hebat tidak itu? Kendaraan yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sayapnya burak itu bukan di pinggang, di sini. Bukan. Sayapnya burak itu ada di pahanya yang 2, belakang. Itu sayapnya burak. Dalam kitab disebutkan begitu, sayapnya ada di samping pahanya yang 2. Untuk apa kegunaan sayap itu? Kalau bahasa sekarang, kalau Fortune ada dia punya apa? Turbonya, speed untuk menambah dia lagi. Burak itu dia punya turbonya, itu sayapnya itu. Yang di samping kanan paha, ada di samping kiri paha. Satu kali melangkah, kecepatan burak itu jarak 500 km. Satu kali melangkah 500 km.
Jadi antara kota Mekah dan Madinah satu kali langkah Madinah, satu kali melangkah ke sana lagi. Itu kecepatan dua. Terus sesampainya Nabi Muhammad itu di Baitul Maqdis, semua nabi-nabi telah menunggu. Dari Nabi Adam hingga Nabi Ibrahim hingga Nabi Isa, semua menunggu untuk melaksanakan salat sunat 2 rakaat. Dan semua nabi-nabi, 124.000 orang jumlah nabi. Ingat-ingat ya, berapa jumlah nabi? 124.000 orang jumlah nabi yang wajib untuk diketahui. Berapa? 25 orang nabi itu yang wajib untuk diketahui dan wajib untuk diimani. 124.000 orang, sama jumlahnya dengan sahabat Nabi. 124.000 orang sahabat Nabi, sama jumlahnya dengan nafas kita naik turun satu hari satu malam, 124.000 kali. Apa rahasia itu? Kenapa sama semuanya itu? Sama dengan jumlahnya para aulia Allah yang satu kali dilatih oleh Allah dalam satu masa. 124.000 orang, mati satu ganti satu. Apa kaitannya? Kenapa sama semuanya? Tentu ada pembahasan khusus, ada rahasia yang terkandung di dalamnya. Sama-sama semuanya nih. Begitu. Kita tidak bahas itu panjang lebar. Oke, dilanjut. Perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, setelah dia sampai di Baitul Maqdis, dia mimpin salat 2 rakaat. Di situ sudah diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad ini adalah kekasihku, pemimpin para seluruh nabi-nabi yang 124.000 orang itu. Siapa pemimpinnya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa rajanya? Nabi Muhammad SAW. Maka tidak berani satu orang pun nabi yang melakukan, yang menjadi imam sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Dia mimpi. Habis itu apa? Dia terbang. Bersama siapa? Jibril dan siapa? Mikail. Dengan itu berangkat. Tahu burak yang dinaiki Nabi Muhammad? Sudah puluhan ribu tahun dia menangis. Puluhan ribu tahun dia mendengarkan bahwa sesungguhnya satu saat nanti ketika ada Nabi akhir zaman diutus oleh Allah dan akan diundang oleh Allah ke langit, saat itu didengar oleh burak. Saat itu pun dia tidak makan dan tidak minum dan dia menangis terus. Saat itu Jibril melihat di tempatnya burak, dia lihat ini burak kurus, tidak makan, tidak minum, menangis terus. Ditanya, sudah berapa ribu tahun? Sekian ribu tahun saya menangis. Kenapa kau menangis? Karena saya pernah mendengar bahwa Allah ingin mengundang kekasihnya ke sini, ke akhirat dari dunia. Apa maumu? Keinginan sejak itu pun saya rindu agar supaya punggungku ini ditunggangi oleh kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itu saya berdoa kepada Allah, ribuan tahun saya berdoa, ribuan tahun saya berzikir, saya tidak pernah makan dan minum dengan harapan agar supaya saya dikabulkan untuk menjemput kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini murah, Pak. Ini murah ini. Ribuan tahun dia rindu dengan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Naik Jibril ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala mengadukan masalah ini. Ya Allah, ini begini kejadiannya. Allah bilang ambil, pakai dia. Ambil, pakai dia, bawa dia. Saat dia mengetahui bahwa dirinya dipilih oleh Allah untuk menjemput kekasihnya Allah, bergembira dia. Makan banyak. Dia senang, tidak seperti burak-burak yang lain. Tidak terhitung jumlahnya burak berapa, triliunan tidak terhitung. Gembira dia, bergembira dia. Dia senang karena pernah ditunggangi oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, bekasnya Nabi Muhammad diperebutkan. Bekasnya saja diperebutkan.
Apalagi Rasul menunggangi. Orang mimpi Nabi Muhammad ketika dia bangun, masih dia cium bau bajunya harum. Kenapa? Saya tadi malam mimpi sama Rasulullah salaman, cium harum. Orang mimpi saja, dalam mimpi dia masih bisa mencium harum sampai pagi. Subhanallah, ini kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallahnya, tidak pernah Allah memanggil nama Nabi Muhammad dengan sebutan nama dalam Al-Quran. Ya ayyuhal muzammil. Siapa itu? Muhammad. Ya ayyuhal mudaththir. Siapa itu? Muhammad. Yasin. Siapa itu? Muhammad. Semuanya Muhammad. Ya ayyuhar rasul. Siapa itu? Muhammad. Kenapa Allah tidak pernah memanggil namanya? Allah menghormati kekasihnya. Allah memberikan adab pelajaran besar kepada hambanya. Beginilah perlakuan saya yang menciptakan Nabi Muhammad sebagai kekasihku. Saya saja yang menciptakan dia, tidak berani memanggil namanya. Kenapa kalian umatnya berani menantang dia? Saya katakan seperti itu. Subhanallah. Makanya Pak, di dalam surat itu, Subhanalladzi asra, kenapa tidak bi Muhammadin? Kenapa tidak bi khalqin? Kenapa tidak bi makhluqin? Kenapa tidak bi Ahmadin? Kenapa Allah memanggil bi abdihi? Ada rahasianya. Apa artinya Abdul? Hamba. Apa artinya Abdul? Hamba. Hamba Abdulnya. Sekarang ditanya, jawab ya. Yang Isra itu yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala bi abdihi, dengan hambanya, itu yang dimaksud Allah siapa? Muhammad. Yang mengakui Nabi Muhammad sebagai hamba itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Kita ini, saya ini, kamu orang ini siapa? Hamba tidak? Hamba Allah tidak? Yang mengakui kita sebagai hamba Allah itu siapa? Ada pengakuan Allah dalam Al-Quran kita sebagai hambanya? Kita hanya mengaku-ngaku. Mana beda? Beda. Mana beda orang yang mengaku-ngaku hamba dengan diakui oleh Allah sebagai hamba? Nabi Muhammad itu diakui Allah sebagai hambanya, ditertera dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi abdihi, dengan hambanya. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia menggunakan hamba? Agar supaya Nabi Muhammad tidak disembah oleh orang-orang. Sekalipun dia berjumpa dengan Allah, pergi ke Sidratul Muntaha. Di langit pertama dia berjumpa dengan Nabi Adam. Di langit kedua dia berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga dia berjumpa dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat dia berjumpa dengan Nabi Idris. Di langit kelima dia berjumpa dengan Nabi Harun. Di langit keenam dia berjumpa dengan Nabi Musa. Sampai di langit ketujuh dia berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Semuanya dia jumpai. Ke Sidratul Muntaha, ke Rafraf, ke Baitul Ma'mur, dan sampai ke atasnya lagi. Tetap namanya dia hamba, tidak pernah dipertuhankan. Kita boleh cinta kepada Nabi Muhammad, silakan kita cinta habis-habisan. Seumur hidup kita habiskan waktu kita untuk mencintai Nabi Muhammad, cinta. Tapi jangan pernah katakan bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Silakan kita cinta, jangan pernah katakan Nabi Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah laisa kamitslihi syai'un. Muhammad adalah nabi, utusan Allah dan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kenapa tidak bi khalqih? Allah memperjalankan perjalanan malam hari. Isra itu artinya kan perjalanan malam hari. Mi'raj itu tangga dari Baitul Maqdis ke sana ke atas. Kenapa tidak Maha Suci Allah yang telah memperjalankan makhluknya
Makhluk, apa artinya makhluk? Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda antara makhluk dengan hamba. Beda. Sekarang saya buka lagi wawasan kita berpikir. Nabi Adam itu makhluk Allah tidak? Makhluk, oke, makhluk ciptaan Allah. Hamba Allah bukan? Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita yakini Nabi Adam makhluk Allah plus hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa makhluk Allah plus hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim makhluk Allah plus hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis makhluk Allah tidak? Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah. Hamba Allah tidak? Iblis makhluk Allah tidak? Makhluk hamba Allah tidak? Tidak. Kenapa tidak? Membangkang. Kan gitu. Bukan hamba Allah, membangkang. Beda tidak antara makhluk dengan hamba? Beda. Kalau hamba sudah pasti makhluk. Kalau hamba sudah pasti makhluk. Tapi makhluk belum tentu hamba. Kenapa iblis tidak hamba Allah? Membangkang. 185.000 tahun. 185.000 tahun. Itu iblis beribadah kepada Allah. Itu jumlahnya iblis beribadah kepada Allah. 185.000 tahun dia beribadah kepada Allah. Dalam riwayat dikatakan tidak ada satu pun bumi ini tidak dipakai untuk ibadah. Tidak ada satu pun tempat yang ada di akhirat tidak dipakai oleh iblis beribadah. Semuanya dipakainya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma satu. Karena satu kesalahan, dia menjadi makhluk Allah yang dilaknat oleh Allah. Apa itu? Takabbar, aba wastakbar. Ketika dia disujud, diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memuji keimanannya. Sujud kau kepada Adam, dia tidak mau sujud. Dia menyatakan saya lebih mulia daripada Adam. Saya diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah, dan saya tidak mau sujud. Saat dia tidak mau sujud, jatuh laknat Allah kepada dia. Bilang semuanya yang 185.000 tahun. Apalagi kita orang. Kita orang ini umur berapa? Tidak sampai mungkin 60 sudah mati, tidak sampai 70 meninggal, tidak sampai 80 meninggal. Terus mau ibadah, berapa ibadah kita dibanding iblis? Terus kita sombong lagi. Layak kita disebut hamba. Oke, contoh yang kedua. Pemilu masuk Alfamidi, bawa 60.000. Besar tidak? Kecil kan? Masuk di Alfamidi. Masuk di Alfamidi, belajar di Alfamidi. Besar 50.000 atau kecil? Kecil. Giliran masuk masjid, besar itu 50.000 atau kecil? Besar. Kenapa gitu? Coba ya. Berarti kita belum pantas dikatakan hamba. Kita masih makhluk. Mana lebih besar, mana lebih agung, masjid atau Alfamidi? Lebih agung masjid. Kenapa hati kita begitu? Kita belum pantas dikatakan hamba. Kita masih makhluk. Mau sombong gitu kan? Tingkatan hamba saja belum sampai. Makhluk. Kan begitu. Kenapa dimasuk di Alfamidi jauh lebih besar? Karena dunia kita terlanjur besar sehingga uang 50.000 kecil bagi kita. Kenapa masuk di masjid 50.000 besar? Karena akhirat kita remeh-temeh dalam hati kita, kecil dalam pandangan kita, sehingga uang 50.000 besar dalam anggapan kita. Padahal itu pemahaman yang terbalik. Akhirat harus jauh lebih besar ketimbang duniawi. Itu maksud. Itu sehingga dia pakai. Kenapa tidak pakai makhluk? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak lagi perumpamaan yang membedakan antara makhluk dan hamba. Dan kita akan tahu dari pembahasan ini, dia tahu saya ini tidak pantas menyandang predikat hamba. Tidak pantas. Kenapa?
Sudah contoh tadi Al-Family dengan masjid. Saat contoh Al-Family dengan masjid itu diangkat, Komio sudah paham di mana posisinya Komio. Wajar dipanggil hamba. Kita mungkin bersedekah masih pilih-pilih orang, ya? Kita mungkin bersedekah masih pilih-pilih kelompok. Kita mungkin bersedekah itu memberikan orang masih pilih-pilih. Ini kelompok saya, ini bukan kelompok saya. Sedangkan bagi daging korban saya banyak orang babisi. Tidak usah dikasih sana. Dia tidak sembahyang. Urusan sembahyang bukan urusan kita. Urusan sholat adalah urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah urusan memberikan kepada dia. Begitu. Kata guru saya, ketika kau berkorban, guru saya bilang sama saya, kalau kau berkorban, kau kasih semuanya orang, hatta orang Nasrani kau kasih. Maka itulah yang berlaku di sini. Siapa saja yang berkorban kita kasih, pasti kita selipkan kepada orang-orang non-muslim. Ayo kasih sama orang-orang non-muslim. Ini ajaran Islam, rahmatan lil alamin, bukan ajaran kelompok. Bukan ajaran. Itu kalau kita begitu, berarti Anda, kita ini masih jauh daripada panggilan predikat hamba. Hamba bukan begitu. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertunjukkan semuanya di sana. Sebagai apa itu? Sebagai bahan pelajaran Nabi Muhammad untuk hak umatnya. Begini nanti ya. Begini nanti ya. Kau begini ya, kau begini. Di sana dia dengar suara saudaranya bilang, dia turun. Kenapa suara saudaramu saya dengar bilang? Apa punya amalan ini? Begini. Di sana dia lihat kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Kenapa begitu? Maka begini. Maka inilah perempuan pakai ini. Kenapa ini orang begini? Semuanya dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjumpalah dengan Allah. Nabi Muhammad tak kata dalam tahiyat. Bahasa Nabi Muhammad, bahasa percakapan antara Nabi Muhammad kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatul lillah. Nabi Muhammad jawab, Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad jawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Jibril bilang, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jibril bilang begitu. Dia dengar percakapan itu. Jibril jawab, saya bersaksi dengan Tuhan selain Engkau ya Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tahiyat yang kita praktekkan siang dan malam adalah merupakan bahasa percakapan antara hamba dan Allah Subhanahu wa ta'ala, antara Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalamnya ada perkataannya malaikat Jibril alaihissalam dengan ungkapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Subhanallah, perjumpaan yang begitu dahsyat. Nabi Muhammad terhibur. Kenapa Nabi Muhammad diundang oleh Allah? Kamu tahu Bu, waktu itu Nabi Muhammad sedihnya luar biasa. Amul huzun, tahun kesedihan, dihantam kiri kanan. Yang hantam Nabi Muhammad saat dia dakwah bukan orang lain, tapi pamannya, saudaranya, tetangganya, keluarganya yang hantam semua ke dia. Dan itu yang berlaku sampai saat ini. Siapapun yang menjadi pendakwah, yang hantam mereka itu tidak lari dari itu. Tidak lari dari pamannya, tidak lari dari saudaranya, tidak lari dari tetangganya. Semuanya tidak lari dari situ. Itu hukum sunnatullah. Nabi Muhammad dihantam dahsyat luar biasa. Sampai diludahi, dilemparin kotoran dan lain sebagainya. Adakah Nabi Muhammad balas dengan itu? Dia tidak balas sampai Sayyidatuna Khadijah meninggal 2 orang. Pamannya satu meninggal yang menopang dia. Ketika dia dihantam oleh saudaranya, tenang. Pamannya jadi pembela dia. Siapa? Tidak berani satu orang pun orang Quraisy karena masih hidup Abu Thalib. Pamannya meninggal dunia, hancur perasaan Nabi Muhammad. Tidak ada lagi pembela saya. Tidak ada lagi saya punya pembela. Sayyidatuna Khadijah sakit. Sayyidatuna Khadijah sakit. Dia bilang, ya Rasulullah, ini bahasanya Sayyidatuna Khadijah. Ibu-ibu kalau banyak bersalawat,
Kalau dengar kisahnya Rasulullah pasti ibu-ibu menangis dan bergetar hatinya. Kalau ibu-ibu banyak berselawat sampai 10.000 kali setiap hari pasti bergetar hatinya ibu-ibu. Karena mahabbah, cinta kepada Habibuna Muhammad SAW. Apa kata Sayyidatuna Khadijah itu? Ketika itu Rasulullah tidur di pahanya Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah bilang, ya Rasulullah, saya khawatir kalau seandainya saya meninggal dunia tidak ada umur, siapa yang bantu kau dalam berdakwah? Kenapa kau kata begitu? Harta kita sudah mulai habis, kita bangkrut, harta saya semuanya saya kasih kau untuk dakwah. Ya Rasulullah, kata Sayyidatuna Khadijah, hei Nabi Muhammad, andai kata saya meninggal dunia, setelah dikuburkan, tiba saatnya engkau perlu dana, andaikan tulang belulang saya ini masih laku dijual di pasar-pasar, kau gali kuburan saya dan kau jual semuanya tulang belulang saya demi tercapainya kau punya dakwah, saya rela kau jual semuanya, saya punya tulang belulang ini. Itu Rasulullah sangat cinta sama istrinya. Kau nyusahkan kalau tidak meninggal Sayyidatuna Khadijah, Rasulullah tidak kawin. Tidak kawin karena tidak pernah ada istri sehebat itu yang dia temukan, yang membantu perjuangan dia, habis-habisan dia bantu. Sehingga Abu Bakar dia paling cinta, sahabatnya, orang pertama masuk Islam, plus dia punya mertua, anaknya dikasih Sayyidina Abu Bakar punya anak dikasih kepada Sayyidina Rasulullah, supaya dia tidak lari, kepingin Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi bahagia dari keluarga Nabi Muhammad. Habis dia punya harta dipakai untuk dakwah. Setelah dua orang ini meninggal, patah sayapnya Nabi. Sedih nama Nabi. Kayaknya saya tidak bisa lagi bertahan di daerah ini. Saya harus tinggalkan daerah ini. Tidak ada lagi saya punya pembela. Tidak ada pembela aku lagi. Tidak ada lagi istriku. Tidak ada lagi pamanku. Semuanya lemah. Yang ada yang ikut-ikut sama saya ini semuanya lemah. Tidak ada yang berani berpasang dada. Kan di antara kita semua ikut majelis ini, 1-2 orang yang berani pasang dada, yang lainnya diam. Begitu contohnya. Nabi putuskan, saya mau ke Taif. Di sana ada keluarga. Mudah-mudahan saya diterima oleh orang Taif. Oke, dia berjalan 350 km. Dia jalan kaki untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan dakwanya. Sesampainya di Taif, baru masuk pintu gerbang Taif, Nabi Muhammad dihujani dengan batu, dilempar. Orang Taif tidak terima sama dia. Jangan kau bawa ajaran ini ke kami. Lempar habis-habisan. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kena lemparan, dainya bercucuran darah. Dia ambil darahnya dengan tangannya, dia lapkan di batang kurma. Dia katakan, jangan sampai darahku menetes ke bumi. Jika darahku menetes ke bumi, akan dibolak-balikan Allah kampung ini. Dia tahan. Terus apa yang terjadi? Yang umi tahu siapa yang selamatkan? Yang tolong Nabi Muhammad? Satu orang pemuda beragama Nasrani. Dia bilang, di sini saja. Ayo mari saya lindungi kau di sini. Makanya Rasulullah itu jaga sama dia. Didoakan oleh Nabi. Dikabulkan doa Nabi sampai masuk Islam anak itu. Nasrani yang tolong sama dia. Inilah rahmatan lil alamin. Makanya ibu-ibu, agama kita ini jangan ikut hawa nafsu kita. Sama semuanya. Jangan lihat orang yang Nasrani kita pandang enteng. Mungkin saja di akhir hayatnya dia muslim. Dan kita yang muslim ini mungkin di akhir hayat kita bisa jadi kafir. Jangan lihat dan jangan pernah engkau menganggap enteng dan menganggap remeh orang-orang yang ahli maksiat. Boleh jadi di akhir hayatnya dia mukmin, dan kita yang mukmin ini di akhir hayatnya kita musyrik kepada Allah. Yang menentukan itu akhir hayat. Husnul khatimah begitu. Saat Nabi Muhammad itu semuanya sedih Nabi Muhammad tatkala itu diundang oleh Allah, sama dengan Komiu. Saya kasih contoh, sedih betul Komiu, sedih. Saya bilang karena Komiu sedih, Ahmad, kenapa kau sedih betul? Sedih saya Ustaz, saya begini. Ayo
Kita pergi umrah, hilang sedihnya tidak? Hilanglah sekejap, hilang sedih. Oke Ustaz, udah. Namanya orang dipanggil, tentunya tahu beres. Tidak bayar. Yang berpanggil, ya bertraktir. Bukan bayar sendiri-sendiri. Kau yang panggil berarti kau yang tanggung jawab. Ayo berangkat. Hilang dia punya kesedihan. Contoh, begitulah Nabi Muhammad SAW. Dia sedih tahun itu. Sedih karena kesedihannya itu diundang oleh Allah, dipanggil oleh Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat surga, melihat neraka, melihat semuanya lebih daripada surga yang dilihat oleh Nabi Muhammad, yang tidak bisa dimasuki oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad bisa masuk. Jibril kalau dia melangkah tabakar. Sidratul Muntaha itu kalau Jibril masuk tabakar Jibril. Tidak mampu dia. Nabi Muhammad masuk. Kenapa? Levelnya Jibril di bawah levelnya dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Jibril itu diciptakan dari nur Muhammad, sementara Nabi Muhammad diciptakan dari nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa sama levelnya? Muhammad ini luar biasa. Semuanya Nabi diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Makanya semua tunduk mereka. Nabi Yusuf yang pemilik dilihat oleh Zulaikha itu sampai tak iris-iris tangannya, beriris bawang, dia tidak sadari dan dia tidak sakit merasakan, sehingga tangannya sudah terpotong karena terhipnotis dengan wajahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Itu ganteng luar biasa. Itu hanya nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad yang lebih hebat 1000 kali lipat, 100.000 kali lipat dahsyatnya kegantengannya daripada Nabi dari Yusuf alaihissalam. Cuman dunia tutupi wajahnya. Kalau mau diperlihatkan betul, hancur kita. Melihat wajah Rasulullah itu, pingsan kita, hancur kita, karena dahsyatnya Rasulullah punya nur cahaya itu. Maka Nabi diberikan berkah, datang diberikan berkah. Ini wudhu, ini sholat, pakai ini sebagai hukumnya benteng. Maka disitulah awal diwajibkannya wudhu, seperti pelajaran kita minggu kemarin, dan awal diwajibkannya sholat. Setelah itu diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana waktu sholat. Artinya adalah Isra Mi'raj ini mengingatkan kepada kita bahwa betapa dahsyatnya perintah sholat itu. Saking dahsyatnya perintah salat itu, Nabi diundang langsung berjumpa sama Allah, menerima sholat. Berbeda dengan perintah zakat. Berbeda bu. Perintah zakat itu Nabi tidak naik, turun ayat perintah zakat. Perintah sedekah beda itu. Perintah haji beda itu, turun ayat. Tapi sholat itu adalah merupakan hal yang sangat agung. Dijemput Nabi Muhammad, diundang Nabi Muhammad untuk naik menjemput Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan kita rezeki yang banyak, dipanjangkan usia kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,